Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di semua channel kesayangan kalian, Diwa Perdana. Oke guys, kita akan lanjut lagi kajian gamer Islami ya. Jadi untuk kali ini ada pertanyaan nih ya dari @shiva_sofa. Lagi-lagi kita di sini akan menjawab pertanyaan netizen ya. Jadi dia nanya nih ya, Assalamualaikum Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kalau boleh, gimana cara kita mengqadha sholat yang sudah ketinggalan bertahun-tahun? Niatnya bagaimana, cara mengerjakannya gimana, terus waktunya kapan ya? Apakah misal kita mau mengqadha sholat maghrib harus di waktu maghrib kah? Atau boleh terserah kapan aja waktunya mau mengqadha sholat apa aja? Semoga dijawab. Makasih Bang Dewa. Ya sama-sama ya, dengan pertanyaannya yang luar biasa sekali guys. Oke, jadi ini sebelumnya sih ini saya tanyakan ya. Ini kalau misalkan yang bertanya perempuan itu wajar ya guys ya, karena dimana perempuan tuh ada waktu-waktu tertentu mereka tuh tidak boleh melaksanakan ibadah satupun guys, bahkan termasuk sholat ya. Jadi mereka nggak boleh sholat, mereka nggak boleh ngaji, mereka bahkan tidak boleh berpuasa. Ketika kapan? Ketika sedang haid atau sedang menstruasi, itu ada keringanan bagi perempuan-perempuan untuk tidak melaksanakan ibadah apapun, termasuk sholat dan lain sebagainya ya. Itu kalau misalkan nanya wajar ya, karena mereka ada bisa dibilang ada urgen syar'i gitu ya, yang dimana mereka tidak bisa melaksanakan sholat, maka mereka harus menggantinya di lain hari. Tapi ini kalau laki-laki, ini pertanyaannya kenapa gitu. Kenapa Anda tidak sholat gitu loh. Alasannya misalkan lagi sakit, kan kita bisa sholat sambil duduk kalau misalkan nggak bisa berdiri. Kalau misalkan nggak bisa sambil duduk, berarti kita bisa sambil rebahan atau sambil tiduran gitu ya. Kalau nggak bisa juga sambil tiduran, kita bisa sholat sambil menggunakan isyarat gitu ya. Bahkan ini kalau misalkan sudah tidak bisa sama sekali sholat menggunakan isyarat, ya cuma ada satu jawabannya, tinggal tunggu disolatkan ya. Ini udah paling mentok nih gitu. Jadi kalau nggak bisa sholat sambil berdiri, kita bisa sambil duduk. Kalau nggak bisa sambil duduk, kita bisa sambil tidur. Kalau nggak bisa sambil tidur, kita bisa menggunakan isyarat. Kalau sampai isyarat pun nggak bisa, ya udah tinggal disolatkan aja. Seperti itu. Jadi tidak ada urgensi yang membuat kita tuh jadi tidak melaksanakan sholat gitu ya. Tapi oke lah. Anggaplah kita itu karena mungkin dulu masih males, dulu masih menganggap sholat itu tidak penting, makanya akhirnya kita tinggalkan sholatnya. Nah terus kira-kira bagaimana cara kita untuk mengqadha dan lain sebagainya? Yuk langsung akan masuk ke pembahasannya guys. Jadi gini ya guys ya, untuk masalah mengqadha sholat, ini dulu waktu saya di pondok pesantren itu tidak pernah ada istilah mengqadha sholat, karena di tempat saya kalau sholat sudah tertinggal ya sudah gitu loh. Itu menjadi tanggung jawab kalian, istilahnya jadi dosa lah ya. Terus bagaimana cara menyelesaikannya? Dulu waktu saya mondok itu ya caranya dengan bertobat. Tapi setelah sekarang saya mempelajari, ternyata nih ya, ini ada dua pendapat ya guys ya. Kita akan sebutkan dua pendapat. Yang pertama itu wajib mengqadha sholat, dan ini berlaku bagi siapa? Bagi semua imam mazhab. Jadi 4 imam mazhab itu sepakat bahwasannya mengqadha sholat itu hukumnya wajib ya. Sedangkan ada juga ya satu lagi yang menyatakan qadha itu tidak ada atau tidak wajib, kecuali atau kalau enggak qadha itu wajib ya, tapi dengan syarat nih. Qadha itu wajib dilakukan dengan syarat. Nah ini pendapat dari siapa? Pendapat dari Ibnu Taimiyah ya. Dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah. Sebenarnya bukan Ibnu Taimiyah sih, tapi ini kalau saya lihat dari riwayatnya itu dari Ibnu Hazm ya. Kemudian dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah. Nah, jadi kita bahas satu persatu dulu ya guys ya. Dari yang pertama yaitu qadha itu wajib dari para 4 imam mazhab besar ya. Nah, dari sini saya akan mengambil cuplikan dari videonya salah satu ulama kita di Indonesia yaitu Buya Yahya. Jadi saya sempat nonton ya di tempatnya Buya Yahya. Ketika itu memang ada jamaah yang sempat bertanya kepada Buya Yahya. Pertanyaannya sama seperti yang disampaikan oleh shiva_sofa ya. Yaitu Ustadz atau Buya gitu, gimana kalau misalkan saya selama remaja gitu ya, selama remaja kira-kira sekitar 20 tahunan lah ya, selama 20 tahunan saya itu meninggalkan sholat gitu, apa yang harus saya lakukan gitu, gimana cara saya untuk mengganti sholat tersebut gitu kan, apakah saya harus mengqadha atau cukup bertaubat saja atau lain sebagainya lah ya. Kemudian Buya Yahya menyampaikan ya, kalau misalkan kalian sudah meninggalkan sholat walaupun itu dengan sengaja,
maka hukumnya jatuh wajib qadha. Seperti itu. Wajib qadha itu gimana ya? Berarti mengganti sholat-sholat yang sudah tertinggal. Terus bagaimana cara menghitungnya? Bagaimana cara kita menentukan sudah berapa banyak nih sholat yang kita tinggalkan? Maka waktu itu Buya Yahya menyampaikan nih ya, kalau misalkan kita benar-benar totali tidak pernah sholat sama sekali selama 20 tahun, jadi selama 20 tahun waktu kita remaja kita benar-benar meninggalkan sholat total guys, total nggak pernah sholat sama sekali. Maka itu hitungannya 365, yaitu setahun ya, kan dalam setahun itu 365 hari, kemudian dikali berapa lama nih, kira-kira sekitar 20 tahun nih kita nggak pernah sholat, maka tinggal dikali 20 tahun ya. Maka ketemulah jumlah sholat yang harus kalian qadha ya, yaitu sebanyak 7.300 kali ya. Jadi sholat subuh kita tuh 7.300 kali, sholat zuhur 7.300 kali, sholat asar juga 7.300, sholat maghrib 7.300, sholat isya juga kita 7.300 kali. Nah kalau misalkan untuk rakaatnya hitung sendiri ya guys ya. Ada berapa banyak gitu ya. Kemudian bagaimana cara untuk melaksanakannya? Nah sebelum kita melaksanakan, kita akan ke case yang kedua. Case pertama itu benar-benar kita total selama 20 tahun nggak pernah sholat, baru sholat lagi setelah sekarang misalkan gitu ya. Maka hitungannya pakai tadi ya, 365 hari dikali 20 tahun ya, maka ketemulah 7.300. Ini bagi kalian yang tidak pernah sholat sama sekali. Tapi kalau misalkan bukan Ustadz ya, Buya urut ya, Buya gitu kan. Kalau misalkan kadang-kadang bolong, kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak, kadang-kadang sholat gitu. Nah itu tinggal diperkirakan aja nih, dalam seminggu, kita ambil intervalnya selama seminggu nih ya. Dalam waktu seminggu, kira-kira sholat subuh nih ya. Kita dari sholat subuh dulu. Sholat subuh ini berapa banyak nih kita tinggalkan? Misal sekitar 3 atau 5 kali lah dalam seminggu ya. Berarti 3-5 hari kita nggak sholat subuh nih ya. Selebihnya baru kita sholat subuh ya. Berarti kan 2 hari doang nih kemungkinan kita sholat subuh, yaitu pas Sabtu Minggu nih, pas lagi libur ya. Lagi libur kita baru bisa sholat subuh misalkan. Maka penghitungannya kita ambil yang angka terbesar. Misalkan 3-5 kali lah kira-kira seminggu nih kita nggak sholat, maka kita ambil angka 5-nya. Karena apa? Buat kehati-hatian. Karena siapa tahu kita memang lebih banyak gitu daripada kita ngambil yang minimal ya, kita ngambil angka maksimalnya. 3-5 kali berarti ambil 5 kalinya. Berarti caranya gimana? Ya kita 5 dikali 4. 4 itu apa? Karena ini kan kita hitungan dalam seminggu ya. 4 ini berarti 1 bulan. Dalam 1 bulan itu ada 4 minggu kira-kira ya. Walaupun ada yang 4 minggu, ada yang 3 minggu, ada yang 5 minggu, tapi kita bulatkan menjadi 4 minggu ya. Jadi 5 dikali 4 dikali 12. 12 itu berarti 12 bulan. Sudah dapat setahun nih. Nanti dikali lagi berapa lama nih? Misalkan selama 20 tahun nih kita sholatnya bolong-bolong, kadang sholat kadang enggak, berarti maka terakhir dikali 20. Jadi akhirnya ketemu tuh berapa sholat subuh yang harus kalian ganti selama 20 tahun, yaitu ada sebanyak 4.800 kali sholat subuh yang harus kalian qadha ya selama 20 tahun nih. Itu rumusnya 5 perkiraan. Nanti sholat zuhur juga gitu. Sholat zuhur kira-kira berapa kali nih? Ya kira-kira dalam seminggu tuh 1 atau 2 kali lah gitu kita ketinggalan, karena kan kita sering di kantor nih. Kalau selama di kantor Senin sampai Jumat ini kita sholat mulu nih. Nah biasanya sering bolong itu kalau nggak Sabtu Minggu tuh, karena kita di rumah. Kadang-kadang kita tidur, kadang-kadang kita lagi mungkin jalan-jalan, akhirnya sampai zuhur pun ketinggalan gitu ya. Jadi kira-kira 1 atau 2 ya, berarti kita ambil 2-nya ya, jangan ambil 1-nya, ambil 2-nya. Berarti 2 kali 4 kali 12 kali 20 ketemu lah tuh sholat zuhur yang perlu diqadha tuh berapa kali. Sholat asar juga begitu. Nanti ada hitungannya beda-beda. Nah terus cara mengqadhanya bagaimana? Nah ini dari pendapatnya Buya Yahya sendiri ya. Silakan kalian bisa cek nanti ya. Dari Buya Yahya sendiri cara mengqadhanya yang pertama itu kalian bisa mengqadha bersamaan dengan sholat fardu. Jadi sholat fardu dulu dilaksanakan, baru setelah itu sholat qadhanya gitu ya. Dan itu sistemnya nyicil, nggak bakal mungkin dong dari zuhur sampai asar kita bisa menyelesaikan 7.300 kali sholat zuhur bersamaan ya, nggak bakal mungkin guys. Seenggaknya misalkan lah dalam hari ini kita mengqadha 5 dulu, besok juga 5 lagi, 5 lagi, 5 lagi sampai akhirnya nanti lama-lama genap 7.300 ya. Jadi caranya bisa dengan cara setelah sholat fardu, kemudian setelah itu kita langsung mengqadha sholat kita. Nah niatnya bagaimana? Ya niatnya usolli fardol zuhri gitu, 4 rakaat mustaqbilal kiblati qadhaan lillahi ta'ala gitu. Jadi kita sedang niat, atau kalau nggak pakai bahasa Indonesia aja deh ya, daripada bahasa Arab guys. Kalau kalian nggak sanggup bahasa Arab, nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, ini saya sedang berniat untuk mengqadha sholat saya, yaitu sholat zuhur sebanyak 4 rakaat
lillahi ta'ala, langsung Allahu Akbar. Jadi seperti itu niatnya ya, baik niat Indonesia ataupun bahasa Arab itu semuanya boleh. Terus begitu juga dengan sholat asar, itu sholat asar ya, sholat asar dulu baru setelah itu kodoknya gitu ya. Atau bisa juga di luar waktu sholat. Nah di luar waktu sholat tuh intervalnya kapan nih kira-kira? Yaitu di antara subuh sampai sholat zuhur nih. Ini antara sholat subuh sampai sholat zuhur itu kan ada waktu lumayan panjang ya. Ada beberapa jam sampai bisa masuk waktu sholat zuhur. Nah di saat itulah kalian mau mengkodok, silahkan guys. Kalian mau mengkodok sholat, akhirnya sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya kita gabungin langsung di antara waktu subuh dan zuhur tadi, itu juga nggak masalah. Atau kalau enggak di isya, jadi isya sampai subuh kan itu juga ada interval waktu yang cukup lama tuh ya, jeda waktunya, jarak waktu untuk sholat berikutnya itu cukup lama. Nah kalian bisa mengkodok di waktu-waktu tersebut guys. Jadi silakan kalian mau pilih, mau waktu ketika pas bersamaan dengan sholat fardunya silahkan, atau di luar sholat fardu juga silahkan, nggak ada masalah ya. Untuk kodok yang sistemnya kayak tadi ya, yang dimana kita karena entah kita males gitu ya, kita akhirnya meninggalkan sholat, atau kita merasa sholat tuh gampang lah, belum merasa wajib. Nah itu cara mengkodoknya seperti itu. Atau mungkin bagi wanita-wanita yang haid, kemudian mau tidak mau mereka tidak bisa melaksanakan sholat selama 1 minggu atau bahkan 2 minggu, ya cara mengkodoknya sama seperti itu ya, jadi nggak ada bedanya. Itu pendapat ulama yang pertama, yaitu para 4 imam mazhab. Kemudian kalau pendapat yang kedua yaitu dari Ibnu Hazm nih ya, kalian bisa cek nih ya, dari di dalam kitab ya, kitabnya namanya Al-Muhalla bi Athar gitu ya, yang dimana disitu berpendapat orang yang sengaja meninggalkan sholat hingga keluar dari waktunya maka tidak dihitung kodoknya selamanya, maka dia memperbanyak amal kebaikan dan sholat sunnah untuk meringankan timbangan amal buruknya di hari kiamat, lalu dia bertobat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pendapat yang kedua. Karena apa? Karena dalilnya sendiri ya guys ya, ini dalil yang saya temukan untuk masalah kodok sholat itu cuma satu. Kalau misalkan teman-teman punya dalil yang lain, silahkan nanti langsung komen di bawah ya, siapa tahu ada yang tertinggal ya. Jadi dalilnya ya, dalil tentang masalah kodok sholat itu dari mana? Jadi ini adalah hadis, bentar ya saya coba cek dulu guys biar nggak salah guys ya. Oke, jadi ini hadis dari riwayat Muslim ya, dan juga kalau nggak salah sih Bukhari Muslim nih, nggak cuma dari hadisnya di Sahih Muslim doang, tapi ini ada di Sahih Bukhari juga ya. Yang dimana nih kayak saya langsung terjemahannya aja ya. Siapa yang lupa sholat dan meninggalkannya atau tertidur, maka kafaratnya ialah harus mengerjakannya ketika dia ingat. Dan inilah yang mendasari hukum yang kedua ya, yang dimana qadha itu berlaku dengan syarat guys, dengan syarat. Syaratnya apa? Ya syaratnya karena kita tertidur atau karena kita lupa. Jadi pas waktu kita bangun tidur kita baru ingat, oh kita belum sholat asar ya, udah satu juga maka kita wajib mengkodoknya. Atau ketika kita lupa nih belum sholat asar maka wajib untuk mengkodoknya. Sedangkan untuk di luar itu, untuk pendapat yang kedua itu tidak ada kodok sama sekali. Nah terus gimana dong? Ya berarti sudah terhitung dosa. Nah terus kalau gitu gimana dong cara menebusnya? Tadi sudah saya sampaikan ya, dari pendapatnya Ibnu Hazm sendiri itu cara untuk menghapus dosanya apa? Ya perbanyaklah sunnah, kemudian kita sholat taubat, jangan melakukan hal itu lagi. Semoga Allah dengan kita bertobat, semoga Allah sudah mengampuni, dengan kita menambah amal-amal baik, dengan kita melakukan kegiatan-kegiatan sunnah, itu insya Allah akan meringankan kafarat kita, meringankan beban dosa kita di akhirat ya, seperti itu. Jadi ini pendapat kedua seperti itu. Jadi nggak ada kodok kecuali dua hal ini, kecuali karena dia lupa atau karena dia tertidur. Nah contoh kasusnya gimana nih kalau untuk yang pendapat kedua? Contoh kasusnya misal nih ya, ketika setelah sholat zuhur nih kita sudah bekerja nih ya, tiba-tiba pekerjaan jadi padat banget nih, wah padat banget, nggak bisa disela sama sekali. Terus habis itu setelah mulai reda pekerjaan, sudah mulai slow gitu, terus akhirnya kita mau sholat asar, tiba-tiba pas waktu kita mau sholat asar ternyata sudah berkumandang azan maghrib. Nah itu gimana tuh hukumnya? Ya hukumnya nggak apa-apa, laksanakanlah, tapi laksanakanlah sholat maghribnya dulu nih, karena waktunya kan waktu itu sholat maghrib ya. Karena ini kan untuk waktu sholat itu kan sudah ditentukan ya dalam Islam ya. Itu ada di mana ya? Sebentar, saya coba cari dulu ya guys ya dalilnya ya. Yaitu dari surat An-Nisa ayat 103 ya, dimana itu berbunyi sesungguhnya sholat bagi orang mukmin ialah kewajiban yang sudah terwaktu. Jadi ada waktu-waktunya guys. Kalau misalkan kalian lupa untuk melaksanakan sholat asar, entah karena kesibukan dan lain sebagainya, emang benar-benar lupa ya, bukan disengaja ya. Kalau disengaja itu jatuhnya bukan qadha guys, jatuhnya tetap kalian berdosa ya.
Tapi kalau misalkan tidak disengaja karena kalian benar-benar lupa, karena kesibukan yang luar biasa, akhirnya kalian lupa untuk melaksanakan sholat asar, maka yang kalian lakukan adalah ketika sudah masuk maghrib, maka kalian sholat maghrib terlebih dahulu, karena itu waktunya, baru setelah itu kalian qadha asarnya ya guys ya. Nah begitu juga dengan orang tertidur nih. Misalkan kita mau nunggu nih, waduh asar masih sejam lagi nih, sedangkan nih mata udah ngantuk berat nih, udah pengen tidur nih. Tidur dulu bentar, nanti jam 5 bangun saya sholat asar, misalkan kayak gitu ya. Akhirnya kita tidur lah itu ya, jam 2 misalkan, jam 2 kita tidur. Tiba-tiba kita bangun udah isya nih, waduh udah jam 8 malam nih, atau jam 9 malam, atau bahkan jam 10 malam nih, kaget kita kan gitu. Kaget gitu kan katanya Pak Jokowi. Wah kaget, kaget. Nah terus setelah itu kita baru sadar, kita kan belum sholat asar, belum sholat maghrib, belum sholat isya nih. Ya udah, berarti yang kalian lakukan apa? Kalian sholat isya terlebih dahulu, karena waktunya adalah waktu isya. Baru setelah itu kalian qadha sholat asar dan juga sholat maghribnya. Nah itu bagi pendapat yang kedua ya. Nah bagi yang haid bagaimana? Untuk pendapat kedua, mereka yang haid itu mereka mendapat keringanan. Keringanan itu apa? Ya tidak perlu membayar qadha juga gitu loh. Karena itu memang sudah keringanan dari Allah yang diberikan kepada para kaum hawa, kaum wanita. Ketika dia haid, dia tidak perlu melaksanakan sholat. Begitu pula setelah selesai haid, dia tidak perlu membayar qadha-nya. Karena qadha itu hanya berlaku tadi itu dalilnya ya, karena lupa, karena tertidur. Kalau seandainya di luar dari itu ya berarti nggak ada qadha sama sekali gitu. Apakah berdosa bagi perempuan-perempuan yang haid? Ya enggak, karena emang justru malah berdosa kalau misalkan ketika haid kalian sholat gitu loh. Jadi tidak ada masalah, itu kasarannya kalian sudah mendapat keringanan dari Allah gitu kan. Kenapa kok orang-orang yang kedua ini berpendapat tidak ada qadha? Karena salah satu patokannya, dalilnya kan seperti tadi itu ya, qadha itu hanya ada ketika kita lupa sama ketika kita tidur gitu. Nah kalau misalkan memang ternyata qadha itu wajib dilakukan bagi siapapun dengan alasan apapun, harusnya itu seperti dalil pada puasa guys ya. Jelas pada puasa itu kan ketika kamu sakit atau kamu sedang dalam perjalanan, maka gantilah puasamu di lain hari. Itu kan sudah jelas tuh ya. Jadi ketika ada urgensi tertentu yang menyebabkan kamu tidak berpuasa, atau bahkan karena memang sengaja kalian tidak berpuasa gitu ya, yaitu maka bisa diganti. Ada tulisannya gantilah di lain hari. Sedangkan kalau untuk ini kan diganti saat itu juga. Ketika kamu lupa atau tertidur, maka kafaratnya ialah harus mengerjakan sholat ketika dia ingat gitu loh. Jadi ketika dia ingat, laksanakanlah langsung saat itu juga. Kalau dia nggak ingat bagaimana? Ya sudah, nggak apa-apa gitu. Karena dia lupa kan, dia lupa mau gimana? Suruh nginget, itu nggak bakal bisa gitu loh. Jadi ketika dia ingat aja, tidak ada tulisannya kalian harus ini. Dan juga ini sebagai bentuk kehati-hatian. Maksudnya gimana? Karena kalau misalkan ada ada kodok seperti tadi itu yang dikhawatirkannya, akhirnya kita jadi meremehkan gitu. Meremehkannya gimana? Kita lagi malas nih, lagi mager nih, udahlah sekarang gak usah sholat dulu deh gitu, besok aja kan dikodok bisa gitu. Apalagi orang yang lagi sibuk nih ya, Senin sampai Jumat dia sibuk kerja nih, akhirnya udahlah saya kodok aja deh, saya mending semua sholat itu nanti saya kodok ketika Sabtu Minggu pas saya libur gitu. Jadi akhirnya dikhawatirkan nanti terjadi jadi kita menyepelekan ya. Jadi kita menyepelekan masalah sholat yang jelas-jelas sudah ada waktunya, jelas-jelas itu wajib dilaksanakan. Tapi karena kita mikir ada kodok, ya udah nanti aja deh gitu kan. Ini selama Senin sampai Jumat aku kerja duit nih, nyari duit nih, jadi harus tak kejar duitnya dulu dah. Nanti kalau untuk masalah sholat nanti setelah Sabtu Minggu kan bisa gitu. Akhirnya dikodok lah, dijamak semuanya itu di hari Sabtu Minggu itu ya, sholatnya dirapel gitu. Nah itu yang dikhawatirkan seperti itu. Makanya tidak ada istilah kodok untuk pendapat yang kedua. Nah, bagi kalian, itu terserah kalian guys ya. Kalau kalian misalkan cenderung kepada pendapat pertama, ya karena kita khawatir gitu loh. Ini kita udah lama nggak sholat, terus gimana gitu, cara menggantinya seperti apa. Maka gunakanlah pendapat yang pertama, yang dimana qadha itu wajib ya bagi mereka yang meninggalkan dengan alasan apapun juga. Mau itu karena dia males, mau itu karena dia tidak mau sholat gitu ya, maupun itu karena dia lupa, tidur, atau lain sebagainya, ataupun karena haid. Itu pendapat pertama, itu adalah wajib qadha. Sedangkan untuk yang pendapat kedua, ini wajib qadha dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya cuma 2 tadi. Kalau nggak lupa, ya karena tertidur gitu. Kalau misalkan di luar itu, karena kita haid atau karena kita males, ya itu nggak ada qadha gitu. Jadi qadha tuh di pendapat kedua hanya berlaku untuk 2 hal ini ya, yaitu karena kita lupa, kemudian karena kita tertidur. Dan itu harus dilaksanakan saat itu juga. Ketika kita ingat, langsung dikerjakan. Nggak boleh ditunda sama sekali. Gitu. Berbeda dengan qadha yang satu lagi. Qadha satu lagi kan bisa dicicil tadi ya.
gitu. Saat kita senggang, kita cicil dikit-dikit sampai akhirnya semua sholat wajib sudah terselesaikan. Nah, kira-kira seperti itu ya guys ya. Semoga ini sudah bisa menjawab dari pertanyaan saudara kita, yaitu Syifa Sofa. Kira-kira kecenderungannya mau yang mana, silahkan dilaksanakan sesuai dengan apa yang dirasakan. Cuman kalau misalkan teman-teman tanya, kalau dari Bang Diwa sendiri lebih cenderung kemana? Saya lebih cenderung ke pendapat yang kedua, karena dari dalil yang saya dapatkan, yaitu dalilnya kan cuma masalah lupa dan juga karena tertidur. Tapi kalau misalkan teman-teman punya pendapat yang lain dan lebih bisa menguatkan argumentasi pendapat yang pertama, yaitu silahkan nanti bisa kita diskusi di kolom komentar ya. Jadi itu aja ya guys ya. Wabillahi taufiq hidayah. Wallahu alam fiswab. Kita sebagai manusia hanya bisa menyampaikan sebatas kemampuan kita aja, tapi di luar sana pasti banyak orang-orang yang jauh lebih paham dan lebih ngerti tentang hal seperti ini. Saya cuma menyampaikan apa yang saya tahu sebatas kemampuan ilmu saya. Semoga bermanfaat bagi kalian, dan itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ya bagi dua-duanya. Mau yang menggunakan pendapat pertama ya silahkan, mau yang menggunakan pendapat kedua silahkan, karena dua-duanya ini ada sumber hukumnya ya. Oke, jadi itu aja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya, dadah.